K-pop, aku suka K-pop kan. Oh, kamu Korean pop banget. Korean girl. Yes. Korean girl. Oke. Kamu Hmm. yang ini ya? Oh mama my, oh my. Gue cuma tahu itu doang lagi. Iya, Kalau dunia K-pop aku cuma tahu satu itu Enggak. doang. Karena menjadi content creator, pernah nggak dapet komen-komen yang kayak hate speech gitu, terus duh kok nggak membangun sih, kok semuanya harus nyinyir gitu pernah? Sebelum kita menyaksikan Bincang Kebaikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng YouTube channel Real Food Indonesia. Aku tunggu ya. Di sini nih, pencet, diklik, ayo. Hai Real Food Fam, kita balik lagi di Bincang Kebaikan pastinya bersama saya Yuki Kato, dan di bulan Ramadan ini kita akan membahas tentang kebaikan-kebaikan, inspirasi dari para agent of kindness-nya Real Food. Dan kali ini saya sudah bersama salah satunya, baru saja mengeluarkan single judulnya Mirror Mirror on the Wall. Siapakah kalau bukan Indah Kus? Yeay, terima kasih. Wow, ramai sekali. Ya, menyenangkan. Indah Kus. Ya. Kusnya apa? Kukus? Betul, salah ya bukan? Salah, oh ya. Jadi iya, memang iya. nama aku Indah Kusuma, terus karena mungkin media sosial aku semua Indah Kus, karena Indah Kusuma ada 1001 orang. 1001 namanya orang? Indah Kusuma Oh, kan. sudah di search ya? Betul, Iya. jadi ya udah deh, kayak orang-orang taunya akunya Indah Kus, gak tau kalau Indah Indah Kusuma, karena banyak. Itu Karena karena pasaran itu dia namanya. Bener. Biasanya Indah Kus. kalau yang belakangnya pakai Kusuma orang Bandung, orang Sunda. Masa sih? Biasanya sih. Kayak aku Jawa sih. Jawa Barat kan? Jawa Tengah kebetulan. Oh. Ya, boleh lah. 11-12 kan mirip Boleh ya, kan, nggak apa-apa ya. tetanggaan. Nggak apa-apa. Intinya sama Jawa ya. Sama-sama. Iya. Oh, Indah Kusuma. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, Iya. gue mau nanya gimana kabarnya? Baik. Baik. Ini gimana kabarnya? Baik dong, Baik. harus selalu baik karena kita lagi ada di Bincang Kebaikan, ya betul, kan? benar-benar. Tapi ini yang ada yang amazing banget ya, Real Food Fam ya. Selain Indah Kus ini adalah penyanyi karena sudah mengeluarkan single, kamu juga adalah seorang dokter. Betul. Wah, gimana? Keren banget. Terima kasih. Bisa. Jangan nangis, kita nggak ada tisu lagi. Iya. Iya. Jadi kamu makasih. adalah seorang dokter. Yes. Wow, sorry banget tapi aku harus nanya ini agak berat sih. Apa? Karena ini lagi pandemi COVID ya. Betul. Terus kamu handle itu orang-orang yang kemarin sempat terkena COVID gitu. Iya, soalnya kan pas banget, jadi aku di UGD, kemarin aku baru beres internship. Jadi Iya. kalau beres lulus dokter itu, kalau mau dapat surat license-nya harus internship dulu kan setahun. Nah kebetulan pas banget aku ngambil internship itu Mei 2019. Iya. Ini pas banget pandemi sampai beres Februari. Baru beres ini? nih, baru banget. 2021 ini? Iya, baru beres. Wah, kamu berarti pas lagi peak-peaknya, Iya, lagi sempat bener. turun terus naik lagi, Betul. kamu ada di setiap Jadi, momen? Iya bener, jadi pas banget sampai pandemi udah. Sampai pandemi, gokil. Gimana sih di belakang layar di rumah sakit gitu? Di ngehandle? belakang layar Siap! Kalau di belakang layar sih sebenarnya ya kalau di UGD kali ya, karena kan kita yang nanganin pertama kali nih, jadi Iya. emang dibilang hektik ya hektik pastinya. Terus Betul. yang mungkin aku juga awalnya sebelum masuk UGD tuh kayak, nih masa sih sepenuh itu ya, beneran gak sih rumah sakit itu penuh gitu kan. Penuh banget. Tapi ternyata emang sepenuh itu, bahkan Wow. aku inget banget kalau aku kan di Bandung nih. Iya. Kalau di Bandung tuh bener-bener kalau penuh bener-bener se-Bandung Hah? penuh. Jadi kadang pasien tuh udah keliling kemana-mana udah kayak Gak kalau ada nggak nangis tempat. marah karena udah nggak dapat tempat di mana-mana. Ya ampun, sebegitunya. sedangkan urgent banget ya. Iya. Tapi kan maksudnya orang medis, maksudnya salah satunya dokter, terus juga suster, pokoknya tenaga medis itu juga kewalahan semua ya. Kewalahan sih. Sebenarnya emang rame biasanya, cuman sekarang tuh mostly yang paling rame tuh ya COVID itu. COVID ini ya, wow, gokil Pasti juga. ada setiap hari. Tapi kamu juga seorang entertainer.
Iya, jadi memang berkala ya di swabnya. Jadi memang udah biasa untuk mencolok dan dicolok hidungnya. Wow. Seperti itu. Bener, Iya. berarti kamu bisa mencolok hidung kamu sendiri dong. Enggak sih ya, maksudnya nyolokin hidung yang lain. Oh siap, gitu. aku bisa nyolok dan dicolok, let's Betul. go gitu ya. Yes, demi Wow. keamanan dan kenyamanan. Bener-bener. Berarti kalau misalnya lagi sakit di-handle-nya sama dokter Indah, asik. Yes. Berarti kayak, dok aku kangen nonton konser sih. Sebentar, Sumpah, speaker aku masuk, juga. terus kamu nyanyi. Bisa, itu ada rate-nya nanti. Oh Ada, beda, betul. beda Itu ya. nanti bisa hubungin ke manajer aja. Kok belum yang siap. ada roadman satu. Ada Rodman di Ada sini, Rodman, mantap. jadi nanti Rodman rate-nya beda. Indahkus. Mm-mm. Ayo, speaker dong. Masukin sini dong, speaker dong, nyanyi dong. Enggak ya? Gitu. Hari ini kita pasti bakal ngobrol-ngobrol tentang bincang kebaikan. Tapi kan ini masih heboh banget ya masalah COVID-19. Yes. Ada nggak sih kayak pas kemarin nih selama di IGD, di UGD gitu, dapat pasien yang kayak kamu udah jelasin sedetail mungkin tapi pasiennya masih kekeh weh gitu. Kayak yang, enggak pokoknya gue harus dirawat, gue harus sembuh gitu. Itu Ada nggak? mah kayaknya selalu ada nggak sih? Kayak nggak mesti COVID pun, ini semua orang tuh selalu ada kayak gitu. Apalagi dengan adanya COVID kan, jadi kayak mungkin mereka nggak paham kalau masuk IGD terutama ya, atau misalkan mau rawat inap tuh nggak segampang itu loh. Ada loh kriteria-kriterianya. Kalau misalkan kamu harus diinapkan, gitu kan. Kadang pasien tuh udah bawa kopernya, udah bawa Peralatannya gitu ya, pribadi udah ya. persiapan dia kayak aku sakit mau ke IGD aku harus dirawat. Oh, gitu. bener. Padahal kan ada Enggak ya? tahapan-tahapan. Apalagi kalau BPJS kan nggak bisa, kecuali dia gitu? bayar sendiri kan. Kecuali bayar sendiri. Iya. Oh my goodness. Ya ampun, berarti bener-bener orang udah panik dia sakit, terus habis itu kena berita-berita negatif juga, jadi emosinya parno pasti. kali ya, jadi Iya, kayak bener. enggak pokoknya harus dirawat. Jadi ya gimana ya, jadi ujung-ujungnya harus ngejelasin lagi sekali dua kali, habis itu kalau dia nggak ngerti harus jelasin ke orang tuanya atau ke keluarganya. Habis itu kalau nggak ngerti orang tuanya bawa lagi nih kakak adeknya siapa Buat dijelasin jelasin lagi. Oh, tapi kadang suka sedih gak sih? Gue suka lihat tuh di video-video gitu, suka ada yang marah-marah gitu sama tenaga medis. Lo sebagai salah satu lah tenaga medis di Indonesia, lo suka sedih gak sih ngeliatnya kayak, duh gitu. Kalau awal-awal kali ya, Iya. aku tuh ngerasa kayak jadi kalau aku digasin aku biasanya ngegas balik. Karena Oh, gitu. kayak nggak boleh gitu dong, gini-gini sampai ribut tuh satu klinik kan. Oh, Enggak deh. bener-bener. Cuman kan lama-lama tuh aku ngerasa ini kayaknya bakal gini terus, bakal ada terus yang nggak terima sama keadaan dia, Iya. sama penyakit yang mungkin dia lagi derita nih. Jadi kalau sekarang aku lebih kayak ke duduk dulu. Tok Bapak duduk dulu ya. Kenapa bisa marah-marah kayak gitu? Nggak boleh kayak gitu loh Pak, harus saling ngehargain loh. Bapak mau dihargain nggak? Hargain dulu orang lain. Kenapa dilempar resepnya? Aku bilang gitu. Jadi kayak Demi apa ada lempar resep? pernah. Jadi kayak Sinetron ya? marah-marah. Jadi akhirnya dia cerita kayak iya soalnya saya tuh lagi ngerasa kesepian karena teman-teman saya udah nggak ada. Dia udah duluan gitu Aduh, masuknya. nyesek. Jadi sebenarnya ada alasan kayak sebenarnya pelayanan kesehatan itu mungkin buat sebagian orang adalah tempat terakhir mereka gitu. Ini Betul. aku harus kemana ya udah deh, aku mau berobat gitu. Jadi Iya. aku kalau sekarang lebih yang nggak mau lagi tuh berantem ribut karena percuma juga gitu. Iya. Tuh kan mereka datang tuh sebenarnya karena butuh pertolongan gitu. Iya. Cuman ada yang bingung nyampeinnya gimana. Jadi kadang kayak karena penyampaiannya salah, jadi yang ditangkap juga kadang salah iya, ya. jadi kalau sekarang lebih seringnya gitu sih, kayak lebih mahamin, oh ini bapaknya kenapa ya, ibunya Iya. kenapa, gitu. Jadi akhirnya lebih kayak oke, berarti gue nih sebagai orang yang dimintain tolong, gue harus lebih bisa jaga emosi gue, jadi Iya lebih gitu benar, ya. jadi gitu. Jadi harus nice. lebih, apa ya, lebih santai juga sih Santai juga ngadepinnya. ya, walaupun hektik banget, tapi Hektik, tetap harus betul. coba santai. Kalau nggak stres bunda. Iya bunda, aduh sorry bunda, belajar jadi dokter udah stres bunda. Betul. Iya bener, tapi sempat gak sih kayak kepikiran, aduh kok gue lulusnya pas tahun segini ya, pas banget lagi ada COVID, aduh kapok banget, ngapain sih gue jadi dokter, harusnya gue udah jadi penyanyi doang gitu. Sempet gak ada kepikiran gitu? Sebenarnya sih karena mungkin passion aku jadinya nyanyi kan, Iya. tapi karena memang udah masuk ke kedokteran dan ternyata aku pun suka gitu sama pelajarannya. Oh, oke. Kadang gimana ya, kenapa mungkin aku sampai sekarang masih jalanin dokternya, karena aku ngerasa setiap terima kasihnya pasien itu nggak tau kayak jadi social healing juga buat aku gitu, kayak oh ini ya kepuasan tersendiri ya ternyata ya kalau ngobatin pasien, beda aja gitu. Oh iya? Iya bener, jadi kayak ya misalnya kayak semua orang paham lah kalau misalkan
kalau misalkan orang-orang mau nyari materi apa kayak gitu-gitu kan bukan di sini gitu tempatnya, jadi kayak emang ya lebih ke social healing aja sih buat aku. Kalau buat Bakti kamu ya? sosial. Bakti sosialnya ya? Wow. Apalagi sekolahnya kan lama, teman-teman aku udah jadi apa gitu, sudah kerja gitu, aku masih di sekolah. Masih sekolah 4 Iya. tahun kan ya? 7 tahun Kak, kan demi? 4 tahun itu 3,5 tahun tuh sarjananya kan. Heeh. Abis itu koas 2 tahun tuh. Koas 2 tahun. Ya kan di sela-sela itu kayak nunggu gitu loh, kayak nunggu kloternya, nunggu apanya, nunggu surat-suratnya segala macam. 2 tahun abis lulus belum bisa kerja di mana-mana, harus internship dulu. Jadi kurang lebih 7 tahunan kan. Baru lulus Lama tuh. banget. Iya, baru lulus. Lama juga ya. Ya tapi mungkin lama karena emang detail kan, karena lo merawat ya nyawa orang Iya, lah ya. itu maksudnya Oh, karena bener. nyawa sih sebetulnya. Iya, oke lah, berarti kalau kayak gitu maksudnya ini amazing juga sih, kayak lo memang punya ada benefitnya gitu dengan merawat manusia yang lain gitu, kayak lo punya dampak yang positif ya, bukan hanya capeknya doang, Iya tapi sih. lo juga ada ngerasa oh oke, dia udah sembuh dari penyakitnya, Iya, oke, iya, I feel relief gitu. Maksudnya di elunya tuh ada dampak itu sih, itu amazing banget. Kayaknya menurut gua. semuanya jadi kayak gitu deh. Bahkan misalkan aku tuh apa ya, jadi kalau di kedokteran tuh ada bau dan wangi, istilah gitu loh. Jadi kalau misalkan aku jaga tuh aku rada terkenal bau. Jadi misalkan pasiennya banyak, aneh-aneh, atau datang tuh kayak udah henti nafas, yang udah harus di RJP, harus yang di gituin Oh yang di dadanya. gitu ya, yang di apa sih Iya. yang di tuh Yang di dua chest pump dar. gitu. Iya. Terus aku ngerasa kayak, waduh ada pasien begini lagi. Kadang suka kepikiran kayak, duh tadi aku udah cepet nggak ya? Gitu-gitu loh, jadinya kayak aku tadi gitu. Jadi kayak banyak kepikirannya sih kayak Sempet gitu. insecure sendiri gak sih jadinya? Kalau awal-awal iya, apalagi kalau misalkan pas aku yang harus nanganin pasien itu kan, jadi kayak, tapi enggak kok, maksudnya kalau udah sesuai SOP, karena kita kan sebenarnya cuma ngulang-ngulang hal yang itu aja gitu. Jadi kayak udah kebiasaan, udah kayak apa ya, spontan aja gitu kalau ada yang datang. Meskipun sekarang sebenarnya rada bingung juga kan kalau misalkan pasien nggak pakai alat-alat segala macam kan kita nggak boleh chest pump sebetulnya, karena kan aerosol apa kayak COVID kan lagi. Ya seharusnya sih nggak boleh, tapi ujung-ujungnya kalau ada pasien datang kayak gitu aku tetap ngelakuin itu karena udah kayak masa aku biarin bingung juga sih Iya jadinya. benar-benar kayak CPR gitu ya berarti? Iya betul. Iya. Berarti emang menjadi tenaga medis itu ya susah-susah gampang ya berarti ya? Iya susah gampang sih, tapi karena kalau misalkan yang udah passion di situ juga kayaknya ya udah it's okay gitu. Iya, karena kan passion juga, jadi ngejalaninnya juga ya let's go aja gitu Iya ya. let's go aja, terus yang tadi aku bilang kayak ada hal yang nggak bisa didapetin selain jadi tenaga kesehatan gitu. Nice. Teng 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 gitu. Wah emang penyanyi beda ya, tiba-tiba dia ada nadanya sendiri loh, shock dikit. Tapi setelah itu tuh gimana caranya untuk tetap meyakinkan diri dan mengontrol emosinya Indah? Kayak maksudnya yang ya maksudnya banyak lah pasien yang dihadapi, terus mungkin juga di dalam lingkup kerja, dan habis itu lo tetap harus tetap kontrol dan tetap meyakinkan diri kayak oke, yuk bisa yuk bisa gitu. Kayaknya itu apa ya, kalau lama-kelamaan jadinya terbiasa gitu loh Ki. Jadi mungkin di awal-awal yang aku bilang tadi kan kayak lebih kalau digas balik bodo amat kan, ngerasa punya hak dong gitu kan. Tapi kalau sekarang lebih karena di UGD kali ya, orang datang tuh dengan latar belakang yang beda-beda banget, masalah yang beda-beda banget gitu kan. Jadi aku ngerasa ya aku harusnya lebih banyak bersyukur gitu, karena mereka datang dengan butuh pertolongan gitu, sedangkan aku yang bisa ngasih pertolongan itu, harusnya aku lebih bersyukur kan. Makanya dari situ aku ngerasa oh iya ya, berarti aku harus lebih bisa memahami mereka lebih dalam lagi gitu, nggak cuma sebagai dokter. Jadi lebih kayak kalau dulu kan dokter kan sebenarnya nggak boleh terlalu banyak involve ke dalam permasalahan pasien kan sebetulnya kan. Nggak boleh terlalu namanya empati berlebih tuh nggak boleh sebetulnya. Tapi sebenarnya dokter nggak boleh nggak ya? boleh gitu. Cuman kalau sekarang aku lebih kayak aku akan kasih seperlunya aja, misalkan kayak baru meninggal atau apa nih keluarganya, nggak apa-apa kayak sabar ya Bu ya gitu nggak apa-apa. Kalau dulu kan seingat aku waktu belajar dulu ada hal-hal yang nggak boleh, empati berlebih. Kayak apa yang nggak boleh? Ya gitu kayak empati berlebih nggak boleh. Cukup ngasih berita buruk aja. Misalkan kayak iya Bu, kita tadi udah berusaha ya, tadi udah sesuai SOP, tapi mohon maaf tidak tertolong dan bla bla bla, beda-beda ya, ada bahasaan beda-beda. Udah sampai situ, harusnya udah tuh. Cuman kadang-kadang aku kayak ke belakang, misalkan nih beda-beda ya, kasus tuh beda-beda, misalkan atau aku lagi nanganin pelecehan seksual anak nih, kadang-kadang aku suka kayak emosi kayak serius kok ada? bisa begini? Ke dalam rumah sakit? Ada, puskesmas malah.
Ada, sumpah. Terus kayak itu jelas banget gitu. Karena kan kita belajar nih tanda-tandanya apa segala macam. Aku kadang ngegali keluarga tuh butuh tantangan juga gitu loh ya kan. Karena kan biasanya pelakunya ya orang-orang dekat juga kan. Terus akhirnya aku kayak ke belakang dulu, selesaiin dulu nih, aku mau lagi marah, lagi sedih, terus nangisin dulu nih, jangan kelihatan, baik lagi udah santai baru lagi. jadi dokter yang netral lagi. Soalnya kalau nggak gitu takutnya malah jadi nggak profesional aja gitu kan depan pasiennya. Jadi aku triknya kayak gitu, biasanya aku ke belakang dulu. Iya. Gitu. Kayaknya banyak deh yang kayak aku. Kayak jadi gitu udah ya? pada biasa juga sih mungkin. Karena mungkin emang harus netral ya dokter Harus itu netral, ya. iya, Jadi terus nggak supaya boleh pasien salah. tenang gitu ya kali Iya ya. benar. Gitu, nggak Oh, boleh I kayak see. subjektif kan, jadi benar harus objektif aja gitu. Wah, Macam-macam deh. Ini seru ini sih. ya, seru sih. Seru Ah, kan? denger kamu bercerita aku jadi haus dan lapar. Gimana kalau kita minum dulu real food? Bener banget. Sebenarnya Jangan. itu aku tadi udah kayak ke kamu tuh udah. Oh, kamu Gitu. udah ngincer ya? Udah. Oh iya benar. Karena aku juga lihat kayak, ih kok Indah kayaknya beremosi banget. Ademin dulu deh Indahnya. Betul banget. Nih, Gitu kan. kita ademin dulu emosi kita dengan real food yang Forever Glow. Oke. Nah, kalau ini pas banget kalau menurut aku ya, dikonsumsi pas lagi bulan puasa gini. Betul banget. Karena kalau yang ini ada ekstra kurmanya. Betul, jadi karbohidrat ya. Iya bener, iya ada dokter lagi, gue lupa Iya dia dong. juga dokter sama penyanyi, aduh keren banget. Yaudah langsung aja kita minum kali ya. Boleh. Nah ini yang amazing nih, 1, 2, 3. Tar dulu aku belum dibuka nih belum buka? spidolnya. Astagfirullah gimana sih, belum dibuka loh. Gak dia bawa apa-apa, it's dokter, okay, ya it's okay ampun. teman-teman, yuk bisa. Oke, Ayo. 1, 2, 3. Nice, aku udah. Udah dong. Keren. Mantap. Cas dulu. Oh ya, Cheers. cheers. Iya. Kok cas? Nice. Oh wow. Iya. Tapi kalau dari sisi sudut pandang dokter, real food menurut kamu pas banget nggak untuk dikonsumsi paling nggak sehari sekali? Kalau buat aku sih, yang namanya tambahan itu nggak ada yang salah. Jadi kayak kalau teman-teman mau tiap hari pun it's okay banget gitu. Kan kandungannya alami juga ya. Gitu. Terutama ini buat bulan puasa kan. Karena kandungan kurma gitu. Bener. Jadi karbo. Oh, lu Biar kurma. bertenaga Bener. Karena itu ya gula ya. Iya, lebih ke karbohidrat sih. Iya, Karbohidrat gula ya, sih. gula ya. Kolagen juga ada nih di yang Forever Glow ini. Tuh, ada energinya total 30 kalori. Setara dengan satu gorengan. Oh iya, ini keren satu gorengan. Iya, Lebih sehat lah malah. lebih sehat lagi. Gorengan udah habis 5. Kalau Udah nggak- iya, tapi beda-beda tergantung yang masak siapa dulu mungkin. Oh iya benar. Kalau gorengannya pakai minyak yang dari sebulan yang lalu sih ya kayak sorry, mohon maaf gitu ya. Iya benar. Pas banget. Aku sih Pas suka ya? ya. Suka ya? Suka. Aku udah habis duluan kok bocor. Bukan bocor, aus. Lebih ke doyan. Doyan, Maaf. bener. Iya. Jangan sedih, nanti abis ini kita bisa kasih kamu 5 box. Terima kasih. Mantep ya? Buat real food. Buat real food ya. Iya. Terima kasih. Fans Kan, semuanya. iya, kamu kesini souvenirnya kan ini, box real food. Hampers lebaran. Hampers lebaran. Bener, Iya. mantap ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi content creator juga? Bikin juga sih. Bikin juga konten-konten di Instagram gitu ya? Iya, tapi masih berhubungan sama musik atau Oh. K-pop. Aku suka K-pop kan. Oh, kamu Korean pop A banget. Korean girl. Yes. Korean girl. Oke. Kamu Iya. yang ini ya? Oh mama my, oh my. Gue cuma tahu itu doang lagi. Iya, Sorry banget. nggak apa-apa. Gak apa ya. Maafin aku ya. Nggak apa-apa, Kalau guys. dunia K-pop aku cuma tahu satu itu Nggak, doang. it's okay. Gak apa ya. Nggak apa-apa. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Nah tapi karena menjadi content creator, pernah nggak dapet komen-komen yang kayak hate speech gitu, terus komen yang kayak, duh kok nggak membangun sih, kok semuanya harus nyinyir gitu-gitu pernah? Pernah banget lah, maksudnya nggak cuma sebagai content creator ya. Misalkan aku berkarya misalkan aku share apapun lah di media sosial aku tuh pasti ada lah yang namanya hateful speech gitu kan. Oh iya? Pasti ada. Bahkan sekarang tuh kemarin pun akhirnya aku gabungin tuh si komen-komen yang
begitu ya. Iya. Aku gabungin terus ya udah aku masukin jadi campaign Mirror Mirror on the Wall. Itu lagunya karena ada lagu Mirror Mirror on the Wall itu karena aku ngerasa itu lagunya aku bikin ketika aku memang lagi insecure dan down. Salah satunya karena komen-komen itu. Bisa dilihat di Instagram aku ya, aku nge-react komen-komen itu. Oh iya, kamu react gitu. Jadi inspirasi lagu Mirror Mirror on the Wall itu istilahnya kayak yang woi ngaca dulu deh sebelum lo komen gitu. Salah satunya, tapi itu lebih kayak ngomong ke diri sendiri sih kayak lebih ke diri sendiri malah jadi ya. kayak mirror mirror on the wall gitu kan, kayak ya udah yang bisa ngebagian kamu ya cuman aku, ya kan? Gitu. Kayak ngomong sama diri sendiri. I see. Lebih Berarti dan insecure-nya itu lo jadi kayak mempertanyakan kayak gue nih bener nggak sih sama apa yang di komen itu gitu ya? Iya bener, kayak kok baper ya cuman sama beberapa komen doang gitu kan kayak. Ya udahlah udah biarin aja, mereka kan kita kan gak ngerugiin mereka gitu. Jadi betul. Oh, jadi kompromi sama diri sendiri ya. Jadi itu kayak, dia mirror mirror on the wall. Mirror mirror on the wall. Yeah. Kan ada liriknya mirror mirror on the wall who's the fairest of them all gitu ya. Yes, benar. Oh, berarti inspirasinya dari Snow White juga ya? Dari Snow White. Iya benar. Siapa yang jadi Snow White-nya? Aku dan diriku sebenarnya. Iya. Bener. Kayak, aku dan kembaranku nih. Betul, iya. Aku dan kembaranku. Iya. Tapi akhirnya untuk menanggapi orang-orang yang suka kasih yang kata-kata negatif gitu, selain bikin lagu lo sempet kayak bales komennya mereka atau? Awal-awal iya, kayaknya emang jadi proses dalam hidup juga sih. Sama kayak ya aku jadi dokter misalnya. Awal-awal tuh gitu aku gas balik, jelasin gitu-gitu kan. Tapi lama-lama ngerasa percuma sih aku jelasin tuh kayak ya orang yang gak suka sama aku kan selama yang gak suka mau aku jelasin gimana juga kan. Tapi ya orang yang misalnya udah percaya sama aku nih ya udah nggak perlu aku jelasin, mereka tahu aku nggak kayak gitu. Jadi ya udah chill aja. Sekarang kayak kalau misalkan ada yang komen-komen hate gitu, kadang suka aku bercandain. Oh gitu, siap deh gitu-gitu. Jadi kayak mereka ya udah kesel ya kan emang iseng juga sih orangnya kan. Iya, tapi kayaknya emang mesti kayak gitu sih. Kita harus hadapin gitu sama pakai kepala dingin aja. Bener, jadi kayak udah bodo amat aja. Setuju gitu, juga sih gue. Setuju, suka nih gue nih kayak gini nih. Enak nih. Konsep pikirannya menghadapi yang komen-komen yang kayak agak miring. Ya kan? Kayak kalau gitu miringnya membantu kita untuk grow, it's okay. Tapi itu kalau jadinya saran kan? Iya, benar-benar sama kritik dan saran ya. Iya benar. Bisa hubungi nomor di bawah ini. Betul. Biasanya gitu ya. Betul. Kan? Untuk kritik dan saran nomor di sini. Iya. Itu baru nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya biasanya komennya negatif tapi yang nggak relate, apa-apa tuh kayak agak lebih. Body shaming tuh udah males banget nih sih. Body shaming males banget? Males banget Body shaming, jujur. Kamu emang pernah di body shaming? Banyak. Nggak banyak sih, maksudnya ada aja lah pasti. Body shaming apa sih? Apa sih yang mau dikomentarin? Hah? Kenapa sih harus body shaming? Ya nggak ngerti ya. Bingung. Nggak ngerti, coba Nah, gitu. Coba tolong ditelaah ya. Tapi kalau yang ditelan hanya Real Food. Oke, mantap. Ya kan? Tapi kalau misalnya sebagai dokter dan juga entertainer ya, berarti ya Ida. Itu kan banyak cara untuk bisa berbagi kebaikan untuk orang lain. Di luar orang-orang yang udah ya komen-komen hate speech atau whatever lah itu pokoknya semuanya negatif. Tapi untuk berbagi kebaikannya nih, buat Indah sendiri itu apa yang biasanya kamu lakuin untuk berbagi kebaikannya gitu? Kalau aku tuh lebih seringnya mungkin karena emang aku lebih mentingin kepentingan orang banyak gitu. Iya. Sebenarnya ada baik enggaknya juga sih, tapi ya buat aku kalau aku ngerasa itu bagai udah biarin kan. Kalau di musisinya nih misalkan aku dengan berkarya gitu bikin lagu kan harapannya bisa kayak ngehibur orang tuh. Iya, betul. Itu, tapi kalau misalkan dokter banyak sih, macam-macam sih kayak aku. Paling enggak kayak yang ngobatin dengan bener lah gitu kan. Bener nyimak gitu keluhan apa sih yang sebenarnya dirasain. Atau kadang misalkan ya nggak jarang juga sih misalkan datang nih pasien kayak banyak banget lah pasien-pasien yang kayak ekonominya super kurang sampai bahkan dia mau berobat pun nggak bisa. Aduh, nggak tega. Nggak tega banget udah aku bener-bener nggak tega kayak gitu. Apalagi kalau bayi, anak udah nggak tega aku. Terus biasanya udah aku tiba-tiba aku nggak bilang, tiba-tiba ceritanya udah aja. Jadi aku bantuin. Kamu yang bantuin. Pakai ini kamu sendiri berarti dong.
Wow. Dan itu jadi kayak hitungannya kayak, tapi nggak bilang ke keluarganya juga. Bilang aja, dia bilangnya udah. Oh. Soalnya biar kayak apa ya, dianya jadi semangat. Kalau nggak kayak dia mau dirujuk nih kemana. Iya. Kadang aku kayak nanyain kayak, udah ada nggak mau naik apa gitu-gitu. Jadi kayak kalau aku pesenin. Kamu yang pesenin, jadi mereka yang jalan. Kadang sih itu kayak nggak salah. Oh. Iya. Hal-hal kecil Sweet sih banget. itu kayak super hal yang kecil sih mungkin ya. Iya. Gitu. Kayak walaupun enggak kasih kayak di depan mata Iya, materi banyak banget, tapi paling enggak mencoba membantu yang kita bisa ya. Betul. Small Iya. thing matters aja sih. Small thing matters, iya benar. So true, small things matters. Yes. Itu ya banget sih. Apalagi kayak kalau dihubungin sama social media, kemarin sempat ada beberapa agent of kindness juga, mereka sempat bilang small thing matters juga. Mereka dengan ada yang kayak, oke, gue cuma dengan bales komen kayak thank you atau apa. Kayak di Kayak sosmed kan ya. iya, nah itu kalau itu di sosmed kayak itu kan kadang kan kita suka kayak oh ya udah cuma bales gitu. Tapi kita nggak tahu ternyata bisa make someone else day Benar sih. brighter atau apa gitu ya. Iya. Iya, tapi ini very amazing sih. Kayak maksudnya lo seorang dokter, tapi lo juga mau tetap membantu, tapi dokter juga harus netral gitu. Jadi lo udah kayak contemplatingnya juga. Betul, jadi kayak yang penting harus tahu aja sih. Misalnya kayak aku, yang penting aku tahu aku bisa bantu sejauh apa, sejauh mana gitu. Tapi emang kenapa sih, apa yang membuat lo pingin melakukan hal kecil tersebut gitu? Kayak misalnya membantu di rumah sakit, atau mungkin di social media, dengan lo kayak kasih tahu kayak sebenarnya apa yang lo lakuin itu salah buat orang-orang yang udah hate speech gitu. Dan itu tuh apakah emang udah didikan dari keluarga mungkin, atau mungkin lo terinspirasi dari siapa? Silakan. Kayaknya gara-gara aku pun sangat seneng gitu kalau misalkan ada orang yang care nih. Gak mesti yang gede-gede, gak mesti yang lebay-lebay gitu loh. Tapi kayak justru yang hal-hal kecil itu lah kayak buat aku itu tuh lebih so sweet aja. Lebih so sweet aja. Gitu kan. Jadi so sweet. iya, karena kan sebenarnya justru itu yang paling apa ya, lebih berguna dan lebih berharga juga gitu buat orang. Betul. Gitu. Jadi aku ngerasa ya kenapa enggak kalau aku gituin juga gitu. Maksudnya apa ya, dan kalau inspirasinya dari mana tuh kayak aku kadang ngobrol sama orang nih misalkan aku tuh seneng banget kalau ngobrol sama orang hebat, tapi dia tuh bener-bener humble banget, Down atau to misalkan earth down gitu to earth ya. banget. Terus aku tuh kadang suka kayak gila nih orang, aku tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi kayak selalu ngerasa oh berarti aku nggak harus lebih baik lagi karena aku ngerasa orang ini aja nih yang udah hebat banget begitu gitu. Iya. Jadi lo terinspirasi juga ya. Siapa sih emang? Banyak banget. Misalnya, Banyak banget ya? Sejauh ini misalnya kalau kerjaan nih, misalkan meskipun ada juga sih yang misalkan nggak seperti itu, tapi karena aku ketemu banyak orang, kemarin juga sempat baru tahun inilah aku ya bakal keluar tuh film-film. Kalau aku kan mungkin baru ya kalau di perfilman gitu, perfilman, acting gitu. Jadi kayak ngerasa aku jadi ketemu banyak orang juga. Kemarin juga ketemu ada beberapa musisi yang oke-oke banget. Jadi inspirasi lagi. Jadi kayak orang bisa ya, keren banget gitu. Ya, kayak Yuki juga. Oh my god. Nah, kamu tuh keren banget loh. Bayangin jadi penyanyi. Kan nyanyi susah. Kalau nada-nadanya nggak bener, kan soak. Passion. Iya sih, tapi karena emang passion ya. Tapi maksudnya passionnya aja nyanyi, dari itu terrealisasi. Terus habis itu lo juga seorang dokter, dan itu pun juga terrealisasi. Kadang lo suka ngerasa kayak amazed nggak sama diri lo sendiri? Kadang. Lebih kayak ke, wah bisa juga ya akhirnya selesai gitu. Iya. Si kedokterannya. Tapi kewalahan nggak sih? Kewalahan sih lebih ke capek fisik ya. Karena gitu kan dua-duanya sangat menyita waktu aja. Tapi kalau misalkan kewalahan kayak oh jadi bosen, kayaknya enggak deh. Mungkin karena passion tadi ya. Jadi mau sesibuk apapun kalau udah sayang, akan selalu menyempatkan waktu gitu. Sorry kok jadi curhat gitu maksudnya. Enggak apa-apa. Emang ini kan namanya curhat yuk di Bincang Kebaikan gitu. Bisa. Mama Yuki di sini. Gitu. Iya, ini Mama itu AA. Iya gitu. Jadi menarik sih ya. Jadi karena emang udah nyamannya itu ya.
Jadi temukanlah titik nyaman. Betul, karena kalau udah nyaman, itu akan melakukan apapun gitu. Bener. Jadi kadang kenyamanan itulah yang membuat kami, para manusia, yang akan melakukan dengan sepenuh hati. Betul. Apapun halangannya di depan. Betul. Iya kan? Iya. Bukan ngomongin bucin ya, say. Sorry, beda. Iya. Ini cewek-cewek independen nih. Yo, Nih, Indah Kusuma right here, bro. Yes. Keren. Terima kasih. Sukses. Tapi untuk bulan Ramadan ini, apa yang akan dilakukan ke depannya? Bulan Ramadan ini karena baru beres keluar Mirror on the Wall, kedepannya sih insya Allah akan bikin mini album juga. Terus, nice. Terus di tahun ini akan ada 2 film yang bakal keluar. Aku udah tahu dong salah satunya. Apa? Aku udah tahu. Ya ampun, udah tahu. Assalamualaikum. Tebak sendiri. Coba yang tahu tulisnya di komen. Betul. Ya. Gitu. Terus 2 film berarti ya, salah satunya. Itu series kan? Oh iya, bukan film lagi. Bukan. Oh, tapi ada film 2 Ini nih. film, yang satu udah reveal sih, yang satu Virgo and the Sparklings. Demi apa kamu udah di Virgo, Bumi Langit? Iya. Oh wow. Satu lagi juga ya nanti deh, itu kayaknya belum tahu ya di revealnya kapan, tapi udah sih. Di Virgo berarti kamu ada action ya? Ada. Latihan juga. Sambil Seru, nyanyi. tapi seru banget. Seru banget. Seru. Kan ceritanya kalau Virgo tuh kayak dia penyanyi kan? Iya, jadi kayak dunia musik gitu ya, musik gitu kan. Musik, iya Musik. bener. Tapi ada actionnya, ya karena kan Bumi Langit, Oh iya, ya kan. bener. Filmnya Action, hero kan. Hero, bener-bener. Iya. Apakah kamu jadi hero-nya juga di Bumi Langit? Itu dia. Tunggu aja Kita tanggal kan- mainnya. Betul. Tunggu aja tanggal Nice. mainnya. Berarti akan ada mini album, 2 film yang akan tayang, dan juga akan ada syuting web series. Iya, web series juga. Sibuk ya, Bu? Alhamdulillah, Iya, berkah alhamdulillah. bulan Ramadan loh. Bener, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin ini adalah berkah karena lo setahun kemarin pas pandemi itu lo kerja keras banget gitu. Bisa jadi. Ya enggak? Alhamdulillah. Terima kasih Gusti Allah. Alhamdulillah, Ya enggak? alhamdulillah. Bener. Nah, tapi sebelumnya gue bakal kasih tantangan Oh sih my God. buat lo karena Apa lo tuh? adalah musisi. Oh my god. Jadi, untuk menambah keseruannya obrolan ini, gue akan menantang Indah Kus dalam challenge. Takut gue. Hah? Enggak usah Oh takut. iya, Nggak usah takut. deg-degan aja. Ini aman, Ah. aman. Ini aman banget. Ya, ngomong apa gue tadi ya? Jadi challenge-nya, gue pingin lo untuk mengcover. Oke. Mantep kan? Nggak serem dong Nggak kalau dong. nge-cover. Nah, Apa dulu tapi nih? ini nge-cover jingle-nya Real Food. Baiklah. Boleh Tahu diputar nggak? dulu? Tahu nggak jingle-nya tapi pernah Aku denger nggak? belum, aku belum. Belum ya? dengar. Aku juga belum lagi. Iya. Oke. Kita play, ini dia jingle-nya Real Food. Kita dengarkan. Ya. Real food is good. Ajak semua keluarga ikut. Rutin 12 hari dengan kebaikan yang alami. Oke. Ada Udah liriknya gitu doang? mungkin Bunda? Hah? Mau sekali lagi Ada mendengarkan? liriknya? Tidak ada? Baik. Wah, Aku harus ingat-ingat. menghafal langsung. Iya, segera nih. Atau nggak di type aja kali liriknya. Food is good. Is good. Ajak semua Ajak semua keluarga ikut. Keluarga ikut lagi, sorry. Rutin 12 Pin 12 hari. 14 hari. 12. Oke, real food ada food di is situ. good. Ajak semua Semua. keluarga ikut. Aduh, gue jadi penyanyi hancur sih. Oke. Apa? Rutin 12 hari. Oke, Ah, coba itu dia. coba ya. Penyanyi jingle real food ya. Real Iya. food. Oke, tapi nggak cuma nyanyi. Aku mau tentang kamu bermain ukulele. Oh no. Kamu Baik. bisa kan? Aku kalau petik-petik nggak bisa kebetulan. Tapi nggak apa-apa, Serius. coba aja. Tapi kita coba aja. Let's go. Justru yang nggak bisa. Astaga, malah aku akan- kenapa harus ada Thank itu? you. Silakan. Kalau piano boleh deh, keyboard. Ya, piano susah lagi bawanya ke sini. Ya, Ini paling harus gampang. Ini keyboard. Nah. Ya Allah, mana bisa Yo. saya main petik-petik. Bisa, ini seru. Justru Astagfirullahaladzim. emang tantangan ini tuh kita suka kasih tantangan di mana bintang tamu menambah skill barunya.
baik. Bener. Betul. Jadi nanti pulang dari sini lo langsung belajar main ukulele. Real food is good gitu ya. Baik. Alah, ya udahlah. Menurut gue Bodoh ya. cocok banget lo pakai ukulele. Kayak yang Lucu. bisa gitu. Gak apa, Iya. so tahu aja dulu. Nanti abis itu Fake it baru till you make it. fake it till you make it. Nice. Mantap nih. Ini Oke. mau versi Arabian mungkin kan? Boleh. Settingannya udah kayak Bener. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bener. Kayak kita lagi di Abu Dhabi. Betul. Bener. Alhamdulillah ya, gosok dulu, gosok ini Oh kurma. sorry, keluar jin ini di sini. Oh iya udah. Iya. Oke ya. Oke. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, kedua, tiga. Aduh, harus sakit banget banget. lagi. Oke, kita mulai Baik ya. ya. Hiji, kedua, tiga. Real food, real food, real good. Ajak keluarga semua ikut dengan 12 hari. Dengan kebaikan. Dengan kebaikan alami. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, episode panjang. Iya, mantap. Itu dia Indah Kusuma. Bisa Mantap main sekali. ukulele? Itu di cuma satu chord. Kebetulan ngarang juga tadi chordnya ya. Kan lupa saya. Jadi gitu. Tapi Versi lu Aladdin. ada bermain alat musik? Alat musik aku keyboard. Biasanya sih kalau Keyboard. yang nulis lagu Hah? bisa main alat musik ya. Kalau Kamu nulis lagu kamu singer- juga iya, sendiri? aku sendiri. Susah gak sih nulis lagu tuh? Kepo deh. Kalau susah enggaknya sih ada tantangan sendiri emang. Tapi jadinya kalau udah pernah ngeluarin lagu sekali, tapi jadi ketagihan Ketagihan buat ya? kayak bikin lagi gitu. Dan kadang Iya, ilham itu datang tiba-tiba tidak diduga. bener. Betul, seperti itulah. Bener, apalagi kalau kita nggak kenal ilhamnya yang mana dulu nih. Betul. Iya nggak? Ilham Kusuma, Ilham Zainuddin. Betul. Bener nggak? Ada Ilham Surilham. Nah, Kalau Sunda. itu kalau Sunda ya kan. Betul. Untung nama lu bukan Indah Kusindah. Betul. Mungkin tadinya gitu, biar unik harus sekali. Iya, menurut gua Indah Kusindah. Bener. Bisa. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjur Indah. Bener. Kusuma. Indah Kusuma. Harus disyukuri aja. Iya. Namakan doa ya. Bener. Tapi menurut gue udah namanya fix banget Indah Kus ya. Iya. Stage name. Stage name. Stage name Indah Kus. Indah Kus, Indah Kus, Indah Kus, Indah Kus gitu nggak kalau chanting? Iya. Gitu Asik ya? dibikinin Yuki ya. Iya bisa. Iya, cantik. Aku gitu. Aku emang nggak bisa nulis lagu, tapi kalau buat chantingan aku les gue dah. Betul. Boleh. Indah Kus, Indah Kus, Indah Kus, Yo. Indah Kus, Indah Kus. Waduh, enggak ya, jangan kus ya. Kus kayak tikus. Iya, jadinya. jangan Jangan enggak. ya. Padahal kamu enggak ada tikus-tikusnya, Oh, kamu iya. cakep. Kamu kayak Enggak, kucing menurut aku. Kucing. Iya, kamu kucing. Kalau aku lebih kayak ke biawak. Oh, takut ya. Serem. Lumayan, Serem. lumayan. Tapi mau kita seperti apapun, jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi real food pastinya ya. Ikutan programnya selama 12 hari. Betul. Dan itu dia perbincangan kita bersama Indah Kus hari ini. Terima kasih Indah. Terima kasih Thank sudah you. sharing bincang-bincang kebaikan bersama kami masyarakat Real Food Fam. Yes, terima kasih Real Food Fam semuanya yang dari Sabang. Thank you. Yes. Iya, sebagai Ibu Presiden Real Food Fam ya kan. Terima Halo. kasih telah mengundang ke sini ya. Bener, sorry banget ini kita ke ini aku nih, Alhamdulillah. teras aku. Teras. Iya. Sorry Ibu, digosok lagi mungkin. Hei, Iya. saya punya 3 permintaan. Ayo, jangan dikabulkan. Karena nggak bisa ngabulin. Oh, iya. Aku nggak bisa ngabulin. Nggak apa. Aku bisanya ngibulin. Oh, Ih, enggak deh, enggak. Takut. Enggak dong, enggak. Aku bisa, iya pokoknya yang positive vibe gitu. Karena aku bersama 12 Agents of Kindness-nya Yes. Real Food, pastinya aku juga terkena dampak-dampak kindness-nya dari mereka masing-masing Betul. 12 Agents. aku pasti harus nonton sih ya. 12 Iya, 12. harus nonton 12 episode-nya. Bener. Seru loh jawaban-jawabannya. Iya, Iya. iya. Kayak
menyenangkan. Tantangannya juga mungkin nantang ya gitu kalau yang lain. Ada tantangannya. Ada, Kayak, ada. aku nggak bisa real food gimana dong? Oh harus. Jadi bisa. Iya. Jadi bisa. Jadi betul. bisa. Kan abis ini lo langsung mau ke toko musik kan beli Langsung ukulele. kursus ukulele dulu. Oh kursus. Iya, tadi kan cuma satu. Sama les bahasa Arabian. Bener. Biar lebih fasih dan Lebih fasih. influence. Bener. Jadi kita bisa bertemu. Bisa go internasional. Nah, bincang kebaikan bisa lanjut di tahun-tahun setelahnya. Betul lah Iya. sekali. Iya. Mungkin Indah Kus bisa promo-promo apa ke depannya project kamu, silakan. Iya, terima kasih buat ya Allah. Iya bener. Gak usah Arabian, pusing Nggak ya Bu usah, ya, nanti nggak aku usah. kursus dulu. Iya, Terima iya. kasih buat Real Food Fam, udah ngundang aku sini. Jangan lupa untuk ditonton video klipnya, kayaknya udah tayang Yes. di YouTube. Jangan lupa untuk dicek di YouTube aku di Indah Kus. Indah ya. Kus, yes. Dan jangan lupa juga untuk di follow sosial media aku ada di Instagram. Terus Nice. jangan lupa untuk di download juga Mirror Mirror on the Wall-nya di semua platform music. Ada Apple Music, Spotify. Udah ada ya? Deezer. Udah. Aku langsung Sama download, video aku mau klipnya. dengerin. Mirror Mirror on the Wall. Mirror Mirror Gimana on the sih Wall. satu bait dong please sebelum kita menutup acara ini? Boleh, boleh. I'll cover both your eyes so you don't have to see. I'll cover both your ears so you don't have to hear. I'm gonna hold you hard so you could hear as a whole. Just say mirror, mirror, mirror on the wall. Who is the fairest of them all? Mirror, mirror, mirror. Ih asik ya. Wow, keren banget ya bisa gitu ya. Ih keren banget. Itu versi yang Arab ya. Nah itu dia, itu Iya. versi bincang gak kebaikan. Betul. Mirror mirror on the wall gitu. Oke kalau gitu kita akan bertemu lagi pastinya di episode selanjutnya. Terima kasih banyak untuk Indah Kus Terima kasih sudah juga, main ke sini. Yuki. Thank you for sharing. Yes. And pastinya kedepannya sehat selalu. Amin, you Terus too. lancar semua programnya Yes, ya. for Siap. you as well. Terima kasih Indah. kasih. Terima kasih juga untuk Real Food Fam dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya di 12 Agent of Kindness dalam acara Bincang Kebaikan. Jangan lupa untuk follow Instagramnya @fitwithrealfood, di YouTube-nya Real Food Indonesia. Bye guys, see ya.